Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membahayakan kesehatan, radioaktif di kawasan industri modern Cikande dievakuasi. Antar seorang ibu di kota Tangerang yang hendak melahirkan, mobil minibus terbakar di pinggir jalan. Stok berkurang, harga beras di kota Serang melonjak. Sebanyak 1 kilogram sabu-sabu, 5 kilogram ganja kering, dan 486.067.000 butir obat terlarang dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil operasi 3 periode, Juli hingga September 2025. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jahouri, dari ungkap kasus tersebut berhasil diamankan sebanyak 69 orang tersangka. Peredaran obat keras yang berhasil disita beredar di seluruh kecamatan di kota Tangerang. Oleh sebab itu, masyarakat diminta dapat memberikan informasi kepada polisi jika ada peredaran narkoba. Kasus obat-obat berbahaya, Undang-Undang Kesehatan dan Narkotika 3 bulan terakhir, mulai Juli sampai dengan September 2025. Rekan-rekan, alhamdulillah kita bisa mengungkap sebanyak 58 kasus. Kemudian kita sudah menahan dan berproses hukum sebanyak 69 orang tersangka. Di mana ada pun barang bukti yang dapat kita amankan sebanyak obat-obat berbahaya 486.670 butir, kemudian ganja hampir kurang lebih sebanyak 5 kg, 4.795 gram, kemudian jenis sabu hampir kurang lebih 1 kilo, 828 gram, dan ekstasi 100 butir, dan sintetis 1,77 gram. Kalau kita estimasikan dengan jumlah penduduk yang ada di kota Tangerang, kurang lebih 2 juta jiwa, kita berhasil menyelamatkan hampir kurang lebih 497.000 orang jiwa. Artinya asumsi bahwa kita sudah menyelamatkan 1/4 warga kota Tangerang dari bahaya obat-obat berbahaya dan narkotika. Para pelaku yang berhasil ditangkap dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan. Adapun hukumannya mulai dari 12 tahun, 20 tahun penjara seumur hidup, hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di kalangan muda di Kabupaten Pandeglang menjadi faktor utama masih banyaknya warga yang belum memiliki KTP elektronik. Sebagian besar warga yang belum memiliki KTP elektronik tersebut merupakan remaja yang baru lulus dari sekolah. Dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, lebih dari 23.000 warga Pandeglang belum memiliki KTP elektronik. Pihak Disdukcapil terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana perekaman, termasuk memenuhi ketersediaan belangko KTP elektronik. Belum rekaman, belum rekaman ini tentu kalau warga masyarakat Pandeglang belum rekaman otomatis belum memiliki KTP. Itu sebanyak 23.453. Itu yang belum rekaman, otomatis itu yang belum memiliki KTP. Nah, yang sudah memiliki KTP dan sudah cetak KTP itu sebanyak 1.011.840
orang, 40 warga ya. Yang sudah rekaman sudah masyarakat, tetapi belum cetak KTP, belum memiliki KTP itu 7.602. Nah, salah satunya memang mereka masih tidak peduli terhadap admin duknya ya. Nah, nanti pada saat dibutuhkan baru ribut gitu kan. Rata-rata memang yang baru lulus sekolah ataupun yang masih SMA itu rata-rata yang belum memiliki KTP. Untuk mempercepat kepemilikan KTP elektronik di Sudut Capil Pandeglang kini membuka layanan perekaman di 21 kecamatan dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang dan melaksanakan jemput bola ke sejumlah wilayah. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ini kan suhunya sudah mau 200 derajat, Bapak, artinya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI melakukan kunjungan kerja ke Mina Agrowisata Bukit Sinyonya yang berada di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi besar mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga produk kreatif yang bisa mendapat nilai tambah jika terdaftar secara resmi. Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual dengan mendorong terbentuknya kawasan berbasis kekayaan intelektual atau KBI. Pada bulan Juni 2025 lalu, Kemenkum RI telah menetapkan sejumlah kawasan berbasis intelektual di Indonesia, di mana di tahun ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pertama bulan Juni, sesi kedua bulan Agustus, dan sesi ketiga bulan November. Yang luar biasa, jadi Pak Menteri Hukum dan HAM, Dr. Supratmananti Atgas, pada bulan Juni yang lalu telah menetapkan sejumlah kawasan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Lumayan banyak, di tahun 2025 ini akan ada 3 sesi. Di bulan Juni kita sudah laksanakan, di bulan Agustus kita sudah laksanakan, dan nanti di bulan November di penutupan tahun tematik hak cipta dan indikasi geografis. Nah, salah satu desa kawasan berbasis intelektual yang memiliki potensi yang luar biasa menurut kita adalah Desa Bandung, ya, karena di sini ada berbagai macam kekayaan intelektual yang mereka kembangkan. Ada mereknya, kemudian mereka ada hak ciptanya, dan juga ada indikasi geografis. Mereknya bahkan mereka adalah merek kolektif. Kepala Desa Bandung menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen di daerah dalam mendukung lahirnya kawasan berbasis kekayaan intelektual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Desa Bandung kembali didatangi oleh pejabat tinggi, yaitu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Karena Desa Bandung ini sudah dicanangkan oleh Menteri Hukum sebagai desa wisata berbasis kekayaan intelektual. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan potensi yang ada yang dikembangkan oleh masyarakat di sini itu dikembangkan menuju desa wisata, dan tentunya harus dilindungi oleh kekayaan intelektual itu sendiri. Dari produk-produk hukumnya adalah hak kekayaan intelektual atau haki. Artinya ini menjadi salah satu catatan baik atau penting juga untuk Desa Bandung, Pak, ya, khususnya. Ini harus diwajibkan, ya, diwajibkan, karena kita juga punya kekhawatiran banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan atau produk-produk kita yang ditiru, ya, yang ditiru karena ini sudah booming, sudah mendunia, banyak ditiru nanti dari mana-mana. Kalau misalkan sudah dilindungi secara hukum hak kekayaan intelektualnya, ini adalah menjadi safety atau keamanan untuk kita bersama. Dengan terbentuknya KBI di Kabupaten Pandeglang diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu mengintegrasikan perlindungan hukum, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.